Saudara, tempat pemakaman umum COVID-19 di Jombang Ciputat, Tangerang Selatan mulai penuh. Lahan baru pun menurut rencana akan segera dibuka. Banyaknya jenazah COVID yang dimakamkan di TPU ini terjadi sejak ledakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran kemarin. Pihak pengelola TPU berencana memperluas lahan agar bisa menampung jenazah pasien COVID-19. Hingga saat ini TPU COVID Jombang telah memakamkan 1.350 jenazah COVID-19. ...239 jenazah yang sudah kami makamkan dari tanggal 1 sampai 6 Juli kemarin. Semua itu warga Tangsel atau luar Tangsel yang berdomisili di Tangsel. Jadi KTP Tangsel dan KTP luar Tangsel, tapi dia berdomisili di Tangerang Selatan. Ada 30 jenazah, di bulan Juni ada 231 jenazah. Jadi di bulan Juli ini ada lonjakan yang cukup tinggi. Saudara, video sejumlah ambulans antre saat mengantar jenazah corona di tempat pemakaman umum Rorotan beredar di media sosial. Inilah video yang beredar di media sosial. Video pemakaman jenazah COVID-19 ini diunggah di akun Instagram @alifikri. Dalam video juga merekam pihak keluarga yang mengikuti proses pemakaman dari jarak jauh. Kita terhubung dengan jurnalis Niputu Trisnanda di TPU Rorotan, Jakarta. Putu, antrian ambulans jenazah COVID-19 kerap terjadi. Apakah artinya setiap hari ada penambahan jumlah jenazah yang dibawa ke sana? Ya, selamat sore, Mercy dan juga saudara. Betul, kalau kita berbicara terkait dengan penambahan jumlah jenazah ataupun juga pasien COVID-19 yang harus tutup usia dan kemudian dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di TPU Rorotan sendiri, jumlahnya ini terus bertambah. Bahkan hari ini tercatat dari tadi pagi sekitar pukul 7 sampai dengan saat ini memasuki pukul 4 sore, sudah ada lebih dari 40 jenazah yang dimakamkan. Dari tadi kami tiba di lokasi ini sekitar belum lebih dari 30 menit saja, kami mencatat sudah ada 9 mobil ambulans yang masuk. Maksud kami ada mobil jenazah yang masuk ke area TPU Rorotan untuk kemudian menaruh ataupun juga mengantar jenazah dari pasien COVID-19 untuk kemudian dimakamkan di kawasan permakaman TPU Rorotan yang ada di Cilincing, Jakarta Utara. Angka ini tentunya Mercy dan juga saudara menjadi catatan khusus, karena kalau berbicara terkait dengan bagaimana persentase dari jenazah yang dimakamkan di lokasi ini, TPU Rorotan sendiri mencatat dari 25 hektar wilayah yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah digunakan 3 hektar, atau ini juga sudah menampung setidaknya 2.000 jenazah dari awal TPU Rorotan ini dibuka, yaitu pada tanggal 26 Maret 2021. Sudah ada 2.000 ayah, anak ataupun juga saudara, kakak dan juga adik yang dimakamkan, dan juga harus kalau kita melihat Mercy dan juga saudara, kesedihan dari para keluarga, tentu ini tidak bisa digambarkan bagaimana kondisinya. Tadi saya lihat ada sejumlah keluarga yang harus menyaksikan keluarganya ataupun juga kerabatnya dari jauh karena tidak diperbolehkan untuk mendekat ketika proses pemakaman ini dilakukan. Tadi juga kami melihat hanya dibatasi 3 sampai dengan 4 perwakilan keluarga saja yang bisa ikut mengantar para jenazah ini ke pemakaman ataupun juga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tidak hanya dari sisi keluarga saja, Mercy dan juga saudara. Tadi kami pantau ada sejumlah petugas permakaman yang juga terlihat kelelahan. Dari tadi pagi sampai dengan saat ini mereka terus kemudian membantu proses pemakaman yang ada. Kalau kita lihat dari 1 pekan terakhir, tadi kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak petugas yang ada, per harinya Mercy dan juga saudara, ini ada sekitar 100 sampai dengan 150 jenazah yang dimakamkan di kawasan ini. Dan dengan angka tersebut, petugas ini yang seharusnya bekerja dari jam 8 sampai dengan jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam, ini harus bekerja ekstra. Biasanya dari pukul 7 pagi, ambulans ataupun juga mobil jenazah ini sudah berdatangan ke lokasi ini
membawa jenazah, dan juga prosesnya yang biasanya selesai pada pukul 8 malam ini juga diperpanjang bahkan bisa sampai tengah malam. Tentu saja kita tidak menginginkan angka ini terus bertambah. Kita tidak menginginkan kemudian jumlah pasien meninggal yang terpapar COVID-19 merupakan bagian dari kerabat ataupun juga keluarga kita ke depannya. Oleh karena itu juga dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang sudah mengupayakan untuk terus menambah jumlah lokasi dari permakaman untuk pasien COVID-19. Untuk di Rorotan sendiri ini sudah ada 10 blok dari 3 hektar tanah yang disediakan yang sudah difungsikan untuk pemakaman. Dari 10 blok, 1 merupakan lokasi ataupun juga blok untuk jenazah-jenazah non-muslim. Dan dari angka itu juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus akan menyiapkan lahan lagi. Tadi kami pantau ada beberapa ekskavator yang sudah disiapkan untuk mempersiapkan lahan-lahan tersebut. Dan juga untuk proses pemakamannya sendiri dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan dan juga Pertamanan, ini juga sudah menyediakan 2 ekskavator mini untuk membantu proses penggalian lubang-lubang. Karena jika hanya bergantung pada tenaga dari para penggali ataupun juga petugas yang ada, ini tentu akan memakan waktu, sehingga untuk meminimalisasi itu kemudian juga mempersingkat waktu serta proses pemakaman, akhirnya digunakanlah alat bantu yakni ekskavator mini. Dan juga tadi catatannya dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kemudian juga dari Gubernur DKI Jakarta, ini juga mengharapkan kesadaran dari masyarakat. Tentu kita tahu, Mercy dan juga saudara, tidak hanya dari pemerintah pusat saja ataupun pemerintah daerah saja ini sedang memberlakukan PPKM darurat di kawasan Jawa dan juga Bali yang memiliki level 4, artinya memang ini angkanya cukup tinggi, penyebarannya juga cukup cepat, dan ketersediaan rumah sakit ini juga menipis ataupun juga terbatas. Oleh karena itu diharapkan juga ada kontribusi dari masyarakat untuk sedikit saja menahan diri dan juga mengikuti protokol kesehatan yang ada, kemudian juga dengan secara rutin ataupun teratur sebisa mungkin melakukan tes, baik itu tes antigen ataupun juga PCR. Karena kalau kita tahu di beberapa titik seperti misalnya di puskesmas juga ada fasilitas tes untuk memastikan apakah kemudian terpapar virus corona atau tidak, dan ini tidak dipungut biaya. Dan hal ini juga yang terus coba dilakukan baik itu dari pihak pemerintah ataupun juga masyarakat diharapkan berkontribusi dan juga berkolaborasi agar angka penyebaran COVID-19 ini bisa dihentikan dan juga diturunkan angkanya. Mercy. Putu, apakah TPU Rorotan hanya memakamkan jenazah COVID-19 warga Jakarta saja atau bagaimana? Bisa Anda informasikan? Ya, berdasarkan informasi yang tadi kami peroleh, Mercy dan juga saudara, memang ini diutamakan untuk warga di wilayah Jabodetabek. Tetapi jika memang ada rujukan untuk kemudian dimakamkan di kawasan ini, juga ini diizinkan oleh petugas. Dan kalau berbicara terkait dengan prosesnya sendiri, Mercy dan juga saudara, memang ini warga ataupun juga pasien-pasien yang dimakamkan ini sudah memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu, kemudian juga terdaftar, dan nantinya juga dari pihak rumah sakit ataupun juga fasilitas kesehatan akan berkoordinasi untuk kemudian mengetahui daerah mana atau disarankan atau dirujuk ke TPU mana. Salah satunya adalah di TPU Rorotan, karena kalau kita tahu untuk pasien COVID-19 sendiri, atau maksud kami untuk pemakaman pasien COVID-19 sendiri, saat ini yang masih tersisa cukup banyak adalah di kawasan TPU Rorotan. Dari 25 hektar masih baru digunakan 3 hektar, dan nantinya juga masih akan diperluas lagi. Diharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini berharap lokasi tersebut masih bisa kemudian menampung atau memfasilitasi masyarakat, baik itu yang di wilayah Jakarta ataupun di kota-kota penyangga seperti di Depok, Bekasi, dan juga di Tangerang. Mercy. Terima kasih Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari TPU Rorotan, Jakarta.